Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 9, insyaallah kita akan mulai untuk sosialisasi kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi ini sesuai dari permintaan dari Kepala Bidang di PMD, kemungkinan karena para kades ini mungkin tidak semuanya bisa datang, jadi pertemuan ini kita rekam. Jadi minta izin kepada semuanya untuk merekam kegiatan sosialisasi pada pagi ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi ini merupakan peraturan daerah ya yang diterbitkan di tahun 2016 yang lalu. Nah ini merupakan salah satu sarana untuk mendongkrak capaian daripada kota layak anak, di mana di kota layak anak ini banyak sekali poin-poin yang menanyakan tentang implementasi daripada kawasan tanpa rokok. Nah, tujuan sosialisasi ini adalah pertama, kita ingin melindungi kesehatan masyarakat. Ya. Jadi, sebagaimana yang disampaikan di dalam, ini maaf ya yang di apa? Yang di bahannya itu saya bilang Undang-Undang Kesehatannya nomor 36 2009, ya, padahal ini sudah ada yang nomor 17 tahun 2023 yang lalu. Ya. Nah ini harapannya nanti kita bisa menjadikan ini sebagai, karena sebenarnya kita punya peta jalan ya, peta jalan penanggulangan masalah kesehatan akibat tembakau. Ya. Nah sebenarnya secara peta jalan itu di tahun 2024 ini harusnya rokok itu sudah dinyatakan sebagai denormalisasi, ya, artinya sudah tidak normal ya. Nah tapi sampai saat ini kita belum melihat itu diimplementasikan ya. Karena nanti kita akan lihat berbagai macam nanti dampak kesehatan daripada masalah rokok ini. Nah, kemudian yang kedua adalah membudayakan hidup sehat ya. Karena kita ketahui bahwa rokok ini banyak sekali racun yang ada di dalamnya ya, sehingga orang yang perokok pasif pun ya, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai second hand smoker ya, bahkan ya sekarang ini ada lagi namanya third hand smoker, artinya ketika kita merokok kemudian rokok bahan-bahan beracun yang ada dalam rokok itu menempel di dinding, menempel di karpet ya, lalu nanti ada orang yang duduk di situ atau menyentuhnya, nah kemudian dia menghirup ya dari tempelan-tempelan tersebut, nah itu sudah disebut sebagai third hand smoker. Ya, itu pun juga terbukti juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Ya. Nah, makanya penting bagi kita untuk bisa membudayakan hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya tentu menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Kenapa begitu? Karena kita mesti tahu bahwa karena rokok ini adalah sesuatu yang merusak ya, maka rokok itu pasti akan lebih cepat mati daripada orang biasa. Nah, perusahaan rokok ini harus mencari penggantinya. Bagaimana caranya? Mereka harus melakukan kampanye agar generasi muda ini mau menjadi perokok. Nah, makanya kita harus mencegah hal itu untuk terjadi. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah bisa menerapkan kawasan tanpa rokok ini di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya, walaupun secara pribadi ya, saya sendiri menginginkan perda ini jauh lebih luas ya penerapannya. Nah, apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok? Ya, jadi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kapuas ini merupakan ruangan atau area yang secara tegas dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan lain yang terkait dengan produk tembakau,
termasuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat kawasan-kawasannya. Ya. Nah, kenapa ini penting kita menerapkan kawasan tanpa rokok? Karena ini merupakan hak asasi manusia. Ya, jadi orang mengatakan bahwa merokok itu adalah hak asasi manusia. Nah, kemudian juga orang berhak juga merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan udara bersih. Nah, jadi masing-masing itu harus saling menghormati. Nah, itulah sebabnya ditetapkan di beberapa area nanti ditetapkan adanya tempat untuk merokok. Tapi ada juga memang area yang sama sekali dilarang untuk merokok. Ya. Nah, kemudian karena kita tahu rokok itu dapat mengakibatkan terjadinya penyakit, maka kawasan tanpa rokok ini mengurangi risiko penyakit. Ya. Bahkan saya sering sampaikan bahwa kalau bisa, kalau orang tua itu suka merokok ya, sebisa mungkin di rumah itu merokoknya di luar. Atau kalaupun dia suka merokok, merokoknya jangan sambil dia membonceng anaknya, lalu di motor itu dia juga ikut merokok. Kenapa? Karena nanti kita lihat dampaknya sangat luar biasa bagi anaknya, meningkatkan risiko untuk asma dan lain sebagainya. Kemudian hal ini juga mendorong gaya hidup sehat. Ya, artinya sekarang ini orang itu kalau tidak merokok itu bisa mengurangi risiko berbagai macam penyakit. Ya. Kemudian tadi juga sama ya, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, kemudian menjaga kualitas lingkungan. Nah, ini sekarang lagi tren ya, artinya puntung rokok itu mengakibatkan masalah di lingkungan. Ya, karena nanti kalau misalnya dia dibuang di sungai atau di got dan lain sebagainya, kemudian nanti dia berujung di lautan. Ya, nah, jadi nanti putung-putung rokok itu banyak sekali berada di sungai dan di lautan kita. Nah, kemudian yang terakhir mewujudkan hak masyarakat untuk udara bersih. Ini sudah kita pahami bersama. Kemudian untuk prevalensi, ya, ini saya hitung berdasarkan, jadi saya lihat data di Kementerian Kesehatan ya. Jadi penduduk Kapuas itu sekitar 400-an ribu. Nah, dari data nasional itu sekitar 34,5% itu merupakan yang penduduk berusia 15 tahun ke atas itu merupakan perokok. Ya, jadi jumlah perokok di Kapuas ini sekitar 136 ribu, ya 222 orang. Nah, dari 136 ribu itu 65,5%-nya adalah laki-laki. Ya, walaupun memang ini menggunakan statistik nasional. Ya, karena di Kapuas sendiri kita tidak ada perhitungan secara statistiknya. Nah, sekarang apa dampak merokok ini bagi kesehatan? Ya. Ini diambil data secara umum saja ya. Jadi di tahun 2019 ini ada sebanyak 246.000 kematian yang diatributkan kepada rokok di Indonesia ya. Jadi itu sekitar 15% atau 1/6 ya dari total kematian yang ada di Indonesia ya. Ya ibaratnya kalau kita pakai angka ini ya, ini hampir setengah lebih daripada penduduk Kapuas ya. Nah, kemudian biaya merokok itu luar biasa ya. Jadi para perokok ini mengeluarkan dana itu sebanyak diperkirakan ya sebanyak 184 sampai 410 triliun ya. Nah, itulah sebabnya salah satu penelitian itu mengatakan bahwa orang tua yang merokok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi stunting. Karena kenapa?
Karena perokok itu menyebabkan ketagihan, biasanya orang tua lebih memilih untuk membeli rokok ketimbang untuk membeli makanan untuk anaknya, ya. Nah, kemudian biaya kesehatan langsung akibat merokok ini sebanyak 17 sampai 27 triliun, ya. Jadi eh, sekitar 57 sampai 59% dari total pengeluaran langsung untuk kesehatan. Ini luar biasa ya. Jadi berbagai penyakit yang diakibatkan oleh rokok ini, mulai dari penyakit jantung, ya, kemudian nanti gagal ginjal, ya, kemudian stroke dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit itu kalau dijumlahkan semuanya biayanya untuk penanganannya jumlahnya sekian, ya. Nah, jadi ini sampai lebih daripada setengah pengeluaran kita untuk kesehatan itu diakibatkan oleh penyakit ya yang dapat diakibatkan oleh merokok. Nah, kemudian alasan penerapan kebijakan kawasan tanpa merokok ini tentu pertama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, tadi ini sudah di awal disampaikan tadi ya. Kemudian mendukung gaya hidup sehat, perlindungan lingkungan serta efisiensi pengeluaran kesehatan. Ya, jadi harapannya karena kalau kita lihat ya, merokok ini merupakan salah satu faktor risiko dari berbagai macam penyakit yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau makin sedikit orang yang merokok, ya diharapkan angka kesakitan pun juga akan bisa berkurang. Ya, sehingga nanti pengeluaran kesehatan untuk penyakit-penyakit tersebut pun juga bisa berkurang. Ya. Nah, apa manfaat jangka panjangnya? Ya, ini kita bisa mengharapkan terjadinya penurunan dari prevalensi penyakit terkait rokok. Ya, ini bisa seperti yang disampaikan tadi. Penyakit yang terkait masalah rokok ini umumnya adalah penyakit-penyakit kronis, ya, penyakit jantung, stroke, ya, gagal ginjal dan lain-lain, kanker, ya. Nah, diharapkan dengan kita mengurangi rokok, hal ini bisa terjadi. Kemudian juga terjadi penghematan biaya kesehatan. Tadi juga sudah disampaikan. Kemudian ini bisa untuk meningkatkan produktivitas, ya. Kan kalau masyarakatnya sehat, maka jam kerjanya tentu akan lebih baik, ya. Ini membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih sehat, energik dan produktif, ya. Kemudian ini juga bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Jadi saya sering mencontohkan ini pada kalau kita misalnya menginap di hotel, ya, itu selalu ada pilihan smoking room atau non smoking room, ya. Nah, kalau sampai non smoking room itu dijadikan sebagai tempat merokok oleh perokok, itu ada hotel yang menerapkan denda sampai 1 sampai 2 juta. Ya. Kalau ditanyakan kepada manajer hotel mengapa demikian, karena memang untuk menghilangkan bau rokok saja ya di ruangan hotel itu butuh waktu 3 minggu, ya, untuk bisa menghilangkan bau rokok itu uh, dari kamar tersebut gitu. Jadi memang luar biasa ya. Nah, kemudian kita harapkan juga muncul tadi ya kesadaran dan perilaku sehat, ya. Jadi ini uh, harapan kita bersama. Nah, di mana saja area yang dikatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Walaupun memang kalau kita lihat di, di perdanya ya, sebenarnya perdanya itu membagi antara kawasan tanpa rokok dan kawasan tertib rokok. Ya. Nah, jadi kawasan apa nih?
kawasan tanpa rokok itu terutama dikhususkan di fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, itulah sebabnya teman-teman di Puskesmas ini saya undang untuk ini mengingatkan para petugas kesehatan yang ada di Puskesmas nanti kalau merujuk ke rumah sakit ini, mohon untuk bisa menginformasikan agar menyampaikan kepada pasien ya. Jadi nanti kalau pasien datang bersama keluarga, nah sebisa mungkin keluarga yang menyertai itu tidak merokok di rumah sakitnya, karena memang luar biasa memang karena ini sudah merupakan kebiasaan ya. Jadi kami kan menyiapkan tempat duduk di sekitar gazebo rumah sakit. Nah kadang-kadang itu dijadikan sebagai tempat untuk merokok ya. Ketika kami sudah mencantumkan tulisan dilarang merokok itu pun juga nampaknya tidak diperhatikan. Ya, jadi memang luar biasa sulitnya kita untuk bisa mengurangi kebiasaan seperti ini. Ya. Itulah sebabnya di fasilitas pelayanan kesehatan itu sama sekali tidak boleh untuk merokok. Jadi harapannya juga kepada para kepala desa yang menginformasikan kepada masyarakat ketika mengunjungi tempat-tempat ini ya, fasilitas kesehatan itu diharapkan untuk tidak merokok di sana. Kemudian tempat yang sama sekali tidak boleh merokok itu juga di tempat proses belajar mengajar ya. Nah, ini adalah tempat di mana baik itu muridnya, gurunya, penjaga sekolah, satpam dan lain-lain itu tidak boleh untuk merokok di situ. Nah, itulah sebabnya sekolah diharuskan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok. Ya, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pos bersalin desa, ya, itu semua diharapkan untuk bisa menerapkan kawasan tanpa rokok. Ya. Jadi kalau ada yang merokok di situ harus diingatkan. Ya. Dan begitupun juga kalau ada guru yang merokok di sekolah juga harus diingatkan oleh muridnya, diingatkan oleh orang tua, ya. Jadi agar guru bisa memberi teladan yang baik. Nah, di rumah sakit pun kami selalu mengingatkan para petugas kesehatan untuk tidak merokok di rumah sakit. Walaupun itu sering terjadi, tapi kami selalu mengingatkan karena memang ini uh, sudah parah ya. Artinya ya mereka harus belajar. Memang kita merencanakan ke depannya akan punya klinik berhenti merokok, tapi masih belum kesampaian. Nah, kemudian berikutnya di tempat yang dilarang sama sekali merokok atau kawasan tanpa rokok ini adalah tempat anak bermain. Ya, jadi kalau kita ada PAUD ya, kemudian atau tempat bermain lainnya, nah di situ tidak boleh ada yang merokok. Ya, dan juga tidak boleh disediakan tempat untuk merokok karena itu termasuk kawasan tanpa rokok. Ya. Nah, tempat yang berikutnya juga termasuk kawasan tanpa rokok itu adalah tempat ibadah. Ya. Nah, jadi tempat ibadah ini termasuk tempat yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Ya. Nah, cuma memang sayangnya kita di desa-desa, ya, saya bukan cuma di desa saja, di langgar-langgar atau di musola-musola atau bahkan di masjid-masjid yang sebagian besar jemaahnya adalah perokok ya. Nah, umumnya mereka masih merokok di sana. Nah, ini kita harapkan untuk bisa diingatkan oleh para kepala desa. Nah, memang kedepannya harapannya kita juga akan melibatkan tokoh-tokoh agama ya, untuk mensosialisasikan hal seperti ini. Nah, yang kelima yang terakhir yang termasuk kawasan tanpa rokok ini adalah di angkutan umum ya. Nah, Indonesia ini termasuk luar biasa ya. Dulu angkutan jarak jauh itu ya seperti kayak kalau kita lihat dulu ya travel itu yang tidak pakai AC, mereka diperbolehkan untuk merokok. Padahal sebenarnya bukan AC tidak AC-nya ya. Nah, akhirnya sekarang seperti kayak Sumerta ya, mereka menerapkan pakai AC, mereka bilang dilarang merokok. Jadi sebenarnya tidak ada AC itu sebenarnya sudah ya, tidak diperbolehkan untuk merokok. Ya bahkan kita sebenarnya diharapkan untuk mengingatkan ya kalau ada orang yang merokok di kendaraan umum itu untuk mengatakan maaf Pak, mohon untuk tidak merokok di angkutan umum.
karena memang itu adalah hak kita, ya. Syukurnya di angkutan jarak jauh ini sekarang mereka sudah pakai AC dan itu menjadi alasan bagi orang untuk tidak merokok di dalamnya. Nah, yang berikutnya ini disebut sebagai kawasan tertib rokok. Ya, kawasan tertib rokok itu eh, boleh merokok di tempat yang disediakan. Nah, makanya apa nih? Tempat kerja ya seperti kayak di dinas-dinas ya. Tapi kalau puskesmas nggak boleh ya, walaupun itu tempat kerja, tapi puskesmas, tempat pendidikan tadi ya, tempat ibadah itu termasuk yang tidak boleh merokok dan tidak boleh disediakan tempat merokoknya. Tapi tempat kerja itu diizinkan, ya misalnya kayak kantor desa ya, itu atau kelurahan ya, itu ada apa nih disediakan tempat untuk merokok ya biasanya di luar di udara terbuka dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian di tempat umum yang lain pun juga disediakan tempat untuk merokok. Kalau kita misalnya naik pesawat ya di bandara itu mesti ada tulisannya tempat untuk merokok. Biasanya itu tempat yang di luar atau dia bikinkan area khusus ya tempat untuk merokok. Nah, jadi ini harus diketahui oleh semua pihak bahwa untuk kawasan tanpa rokok itu betul-betul sama sekali tidak diizinkan untuk merokok kecuali di luarnya. Nah, makanya seperti nanti kalau berkunjung ke rumah sakit itu boleh merokok di luar pagar rumah sakit. Ya, nanti kalau datang ke puskesmas itu hanya boleh merokok di luar pagar puskesmas. Ya. Nah, ini juga mesti diingatkan kepada para tenaga kesehatan karena kita tenaga kesehatan ini sering dikritik ya kurang memberikan keteladanan yang baik karena kenapa? Karena dokter juga banyak yang merokok, ya perawat juga banyak yang merokok dan sebagainya. Nah, begitupun juga kalau di sekolah, ya guru kalau mau merokok harus di luar pagar, ya. Tapi kan kalau guru merokok itu sebenarnya memprihatinkan sekali. Karena kenapa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, ya, memprihatinkan. Nah, pun juga kita cukup repot di sini ya di tempat ibadah ini kadang-kadang guru-guru kita ini juga masih merokok ya. Nah, ini kadang-kadang apa nih menimbulkan masalah ya. Jadi alasan bagi kita untuk juga merokok di tempat-tempat umum. Ya. Nah, ini adalah kawasan tanpa rokok dan kawasan tertib rokok ya. Bisa lihat nanti di perdanya. Nah, bagaimana sanksinya? Ya, ada sanksi yang sifatnya administratif, yang berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan dan atau pencabutan izin, dan terakhirnya penyegelan. Ya, bisa kena juga sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda pidana. Nah, cuma memang hal seperti ini kan memang idealnya itu dimulai ya di sebagai pengawas itu adalah dari aspek pimpinan ya. Nah, pimpinan yang harus menerapkan. Nah, masalahnya kalau pimpinan juga sendiri tidak bisa memberikan teladan ya. Nah, ini akhirnya sering menjadi masalah. Nah, kemudian yang berikutnya apa peran dari kepala desa ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kepala desa bisa melakukan uh, sosialisasi maupun edukasi ya. Jadi misalnya untuk sosialisasi itu mengadakan pertemuan atau sosialisasi untuk menjelaskan isi dan tujuan dari peraturan kawasan tanpa rokok kepada warga desa. Ya. Serta juga memberikan uh, informasi terkait dampak rokok terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh para kepala desa. Kemudian untuk edukasi, ya ini bisa menggunakan berbagai macam media ya,
seperti spanduk, leaflet, atau kalau di desanya dekat sama kota ya bisa pakai media sosial dan lain-lain ya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok ya. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba untuk menerapkan ya. Nah, penerapan ini kita bisa lakukan dengan menandai ya dan menetapkan area-area publik di desa itu sebagai kawasan tanpa rokok. Misalnya kita bisa apa? Kayak di rumah sakit ini kan Anda sedang berada di kawasan tanpa rokok. Mohon untuk tidak merokok di tempat ini. Ya. Jadi nanti itu bisa di apa nih? Di tanda-tanda itu bisa ditempelkan di rumah ibadah, ya, di sekolah-sekolah yang ada di desa, ya, kemudian di sarana kesehatan yang ada di desa. Ya. Nah, untuk pengawasannya tentu melibatkan perangkat desa, ya, dan juga misalnya perangkat dari posyandu, ya, untuk menerapkan hal seperti ini, melakukan pengawasan, ya. Nah, kalau sanksi memang mungkin nanti kita perlu, mungkin saya nggak terlalu banyak dulu deh, kalau memang untuk di skala desa kan ini perlu Orang pembiasaan. pasar yang meninggal itu benar-benar Kalau kakak memang nanti itu diperlukan ya, dia mardiaga. kalau misalnya masyarakat minta ini mana aturannya ya mungkin Kades bisa bikin peraturan kepala desa ya terkait masalah penerapan kawasan tanpa rokok ya. Nah, kemudian bisa berupa fasilitasi dan dukungan ya. Misalnya untuk tadi seperti kayak tempat di kantor desa, ya berarti kita membuatkan tempat untuk merokoknya. Ya, walaupun sih sebenarnya kalau di desa kan mungkin orangnya nggak banyak, mungkin keluar saja dari ruangannya. Tapi mungkin ini juga apa nih akan menjadi contoh yang tidak baik ya, karena biasanya kan desa itu daerahnya kecil, kalau kadesnya merokok dilihat oleh anak sekolah, ya, dilihat oleh anak-anak kecil, nah itu bisa menjadi teladan yang tidak baik. Ya. Jadi memang ini menjadi buah si malakama. Ya. Nah, kemudian bisa kita misalnya bikin program berhenti merokok. Ya, misalnya bersama dengan Pusmas atau Pustu atau Puskesdes atau Pulides setempat ya. Itu bikin misalnya program bantuan berhenti merokok. Ya, karena sebenarnya di Pusmas itu kan ada para konselor ya. Walaupun mungkin di desa tidak ada ya, tapi memang kalau ada warga yang ingin untuk berhenti, mereka bisa ke puskesmas ya, kemudian berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan konseling berhenti merokok. Ya. Kemudian bisa bersama dengan instansi terkait ya untuk bisa mendapatkan dukungan dan latihan tentang pengelolaan kawasan tanpa rokok. Nah, ini memang biasanya dari puskesmas ya, atau misalnya kita bermitra dengan sekolah ya. Kita ingin mencoba untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah. Memang ini membutuhkan komitmen ya, bukan hanya dari petugas ya, tapi juga dari pihak-pihak terkait, baik itu para guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Kemudian masalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita bisa misalnya mendorong partisipasi masyarakat untuk penerapan kawasan tanpa rokok ini. Ya, misalnya kalau ada relawan ya yang bersedia untuk menjadi promotor di desa, mungkin bisa kita upayakan. Ya. Nah, ini contoh kegiatan ya, walaupun ini contohnya canggih banget ya, tapi ini misalnya kalau apa di desanya itu nanti banyak ini banyak atau di dekat kota ya, mungkin bisa bikin kegiatan ya, saya bikin kegiatan dengan tema hidup sehat tanpa rokok atau misalnya mewujudkan desa bebas asap rokok ya, kemudian mengundang apa tugas puskesmas atau dokter ya untuk bisa
ngomong di tengah masyarakat, kita selenggarakan misalnya kegiatan di balai desa dan lain sebagainya, atau bikin lomba poster dan slogan, ya, dengan tema kawasan tanpa rokok, misalnya anak-anak sekolah bikin gambar, ya, yang mendorong lingkungan yang bebas rokok, ya. Nah, kemudian nanti gambar-gambar mereka itu dipamerkan di madingnya di desa atau madingnya sekolah, kemudian kita beri penghargaan, ya. Atau kalau desanya dekat dengan kota, kampanye media sosial, ya. Nah, kalau di desa ini kan bisa apa? Uh, sorry. Di desa ini kan bisa bikin layar tancap, ya. Jadi bisa apa? Pemutaran film, ya. Jadi misalnya uh, film atau dokumenter yang mengedukasi tentang bahaya rokok. Ini sebenarnya banyak ya. Dulu saya biasa muter film itu yang menceritakan bagaimana ada anak kecil yang dia merokoknya itu dengan bangga, ya. Nah, sampai diliput ya, ini sampai viral di media sosial, itu sampai kita di dunia itu ditertawakan, Pak, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu video tersebut dipertontonkan di dunia, kemudian kita sampai dibilang gini, kok bisa gitu anak kecil itu sampai bisa memiliki akses kepada rokok. Jadi itu kita apa nih dibully gitu oleh apa nih di dunia gitu. Padahal sudah ada aturan bahwa rokok itu hanya untuk yang 18 tahun ke atas gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Kementerian Kesehatan itu langsung membawa anak tersebut bersama keluarganya ke Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu mungkin orang Sumatera ya. Nah, lalu anak itu menjalani rehabilitasi ya, selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu, ketika anak itu kembali diwawancara ya oleh televisi dari luar negeri, waktu ditanya apakah kamu mau merokok, anak itu sudah bisa bilang enggak. Ya. Karena itu menampar sekali wajah Indonesia ya, karena kita tidak bisa melarang rokok itu diakses oleh anak-anak. Nah, itu salah satu contoh bentuk pemutaran film dokumenter. Ya. Atau bisa kita bikin program berhenti merokok, ya. Jadi misalnya menyelenggarakan program atau kelas berhenti merokok dengan bantuan tenaga kesehatan, ya. Cuma memang ini di banyak tempat masih belum ada ya, kecuali di kota-kota besar. Atau misalnya kita bikin hari bebas rokok desa. Ya. Jadi misalnya menetapkan satu hari khusus di desa sebagai hari bebas rokok. Ya. Nah, teruslah inovasi daripada para kepala desa untuk bisa menerapkan hal ini. Nah, kemudian yang terakhir dicontohkan di sini misalnya kerjasama dengan sekolah ya, bikin kegiatan generasi muda peduli kawasan tanpa rokok. Ya. Misalnya dengan diisi kegiatan kompetisi debat atau pidato tentang kawasan tanpa rokok. Itu saja, ini cuma contoh-contoh kegiatan dan edukasi yang bisa dilakukan oleh para kepala desa atau di tingkat desa. Ya, mungkin nanti banyak lagi ide-ide yang lain. Cuma intinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai bagian daripada kehidupan kita di desa. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian sosialisasinya. Dari apa yang sudah disampaikan ini ada yang mau ditanyakan? Karena ini direkam, jadi nanti insya Allah akan bisa kembali dilihat ya. Nanti kita upload di YouTube-nya Rumah Sakit. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ini nampaknya yang hadir ini yang dekat-dekat sama kota ini. Dan ini sebagian besar dihadiri oleh pimpinan puskesmas. Oke, kalau tidak ada, ini mungkin ada apa? Polling sedikit ya untuk implementasi dari uh, kawasan tanpa rokok. Oke, silakan Pak Ibu sekalian untuk mengisi pollingnya. Ini terutama untuk para Pak Kepala Desa ya, atau lurah yang ada. Kalau pimpinan puskesmas mau ikut mengisi, boleh mewakili desa di mana puskesmasnya berada. Nah, ya, contohnya misalnya kayak puskesmas apa Palangkau itu kan berada di desa Palangkau Lama atau Palangkau Baru, Pak Nana ya. Nah, silakan aja diisi, tapi nanti uh, menyatakan kondisi di desanya, di desa tersebut. Ini terlihat sebagian besar uh, fasilitas kesehatannya sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Ya. Untuk pendidikan, sebagian tempat ibadah juga ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian tempat bermain juga ada yang belum. Ya. Di kantor desa ada yang sudah, juga ada yang belum. Fasilitas umum juga ada yang sudah, ada yang belum. Oke, silakan teman-teman dari Pusmas kalau kadesnya dari di desa yang bersangkutan tidak ada, mungkin bisa membantu untuk merekam kondisi di desa masing-masing ya. Mungkin seperti Pusmas Palingkau berarti di desa Palingkau Baru ya. Ya, kalau kayak Pak Zayatnya mungkin bisa di apa nih? Kelurahan Selat Hilir, Selat Tengah. Mungkin Ibu Afride ini masuk di apa nih? A1 itu desa apa Bu Afride ya? Desa Kaladan Lamunti Jaya, Kaladan Jaya. Oh, ini ada juga nih dari Tarantang ya. Oh, Timoti mungkin bisa mewakili desa Mentangi Hilir. Pak Ujang dari Panamas, kalau nggak ada kadesnya. Bu Sinta mungkin bisa di Polotelo, kalau nggak ada
lurahnya atau kadesnya. Bu Evi mungkin bisa dilupak dalam ya. Agat mungkin bisa di set atas hilir apa hulu ya. Silakan sambil mengisi, kalau yang sudah mengisi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Untuk bahan-bahan materi sudah saya share ya di PMD, mudah-mudahan sudah sampai ke Bapak Ibu Kepala Desa atau Lurah sekalian. Dan juga untuk yang dari Pusmas sudah saya share bahannya ada di grup WA Yankes Dasar. Oke, ini sudah 15 dari 29 yang berpartisipasi untuk polling. Nanti kalau sudah pollingnya nanti saya share hasilnya ya. Silakan kalau masih ada yang mau berpartisipasi. Ini sudah 16 dari 29 orang. Sudah 55%. Oh, ini saya share ulang untuk daftar hadir ya. Untuk yang baru datang, silakan mengisi daftar hadir. Kemudian kalau ada masukan, komentar atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan di Google Form-nya. Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana caranya memberitahu kepada masyarakat karena sudah sering dikasih tahu kita dianggap apa nih menggurui. Ya, jadi memang ini program jangka panjang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang kita di sini memang cuma bisa memberitahu masalah nanti orangnya itu mau ikut apa tidak itu terserah mereka karena itu merupakan apa nih uh, hak mereka ya untuk bisa merokok atau tidak merokok. Nah, cuma memang kita hanya apa nih, menerapkan saja aturan. Ya kalau memang mereka tidak bisa untuk berhenti ya paling tidak itu diusahakan agar merokok pada tempat yang sudah disediakan. Ya artinya tidak merokok di sarana kesehatan, tidak merokok di sarana pendidikan, tidak merokok di sarana ibadah. Gitu. Ya memang ini hanya akan bisa nanti apa nih menjadi budaya kalau pengetahuan ini sudah tersebar ke semua kalangan. Ya. Nah saya contohkan ya kalau apa kalau memang uh, ya walaupun memang tidak selalu menjadi jaminan ya, tapi memang umumnya dengan makin tingginya pendidikan ya, itu tingkat angka merokok itu makin rendah ya. Nah, jadi memang walaupun tidak menjamin orang yang pintar tidak merokok, itu tidak ada hubungannya memang. Cuma memang apa nih paling tidak itu dengan orang mengetahui ya dia bisa ada pemikiran gitu, oh ini berbahaya untuk saya, cuma itu juga tidak akan menjamin dia akan bisa berhenti. Memang orang berhenti itu banyak faktornya ya, ada yang paling utama itu adalah faktor keinginan dari dirinya sendiri. Jadi memang kalau tidak ada keinginan untuk berhenti itu apapun yang terjadi di dunia luar itu tidak akan banyak pengaruhnya ya. Kadang-kadang kan itulah sebabnya kenapa ya, di rokok itu sekarang ada gambar yang mengerikan ya. Itu kan sebenarnya ada yang
Makanya sekarang ini bahasa untuk orang merokok itu tidak lagi untuk dirinya. Ya, misalnya digambarkan begini, sering dibikin apa nih? Kalau Bapak masih sayang sama kami, ya, kami tidak ingin kehilangan Bapak, gitu. Jadi yang diajak itu ini mengingatkan orang itu akan anaknya, akan istrinya, akan keluarganya, gitu. Karena nanti kan kalau dia sampai nanti kena kanker, kalau nanti sampai dia kena penyakit jantung, kalau sampai nanti dia kena stroke, itu yang susah adalah anaknya gitu. Mungkin anaknya nanti nggak bisa menyelesaikan sekolah, anaknya nanti dan sebagainya. Jadi memang lebih kepada uh, mengajak dia untuk memikirkan orang-orang di sekitarnya. Nah itu biasanya kadang-kadang lebih bisa menyentuh, ya. Nah cuma memang itu juga apa nih perlu waktu, ya. Kadang-kadang ada orang yang apa nih karena dia ikut pengajian, kemudian pengajiannya bilang bahwa rokok itu haram, nah dia berhenti. Tapi ada juga yang memang nggak bisa kayak begitu gitu, karena dia juga melihat gurunya atau kiainya atau itunya juga merokok. Jadi memang macam-macam faktornya. Ya, ada yang orang berhenti karena memang apa sudah sakit, ya dokter melarang untuk berhenti merokok. Tapi ada juga orang yang sudah operasi bypass pun ya, operasi jantung pun selesai operasinya tetap merokok. Nah, walaupun akhirnya nggak lama kemudian dia meninggal. Memang macam-macam orang. Ya, tapi pada prinsipnya pemerintah itu, kita sebagai pemerintahan yaitu menggunakan berbagai macam cara ya mengajak orang ini untuk bisa berhenti merokok. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin Oke, Pak ini sudah. Jumatil. Silakan Pak Nano. Iya, mungkin saya tadi kelewatan Pak, atau nggak mendengar pas Bapak paparan kalau penerapan di rumah sakit nanti sudah diterapkan aturan KTR ini, misal nih ada keluarga pasien atau pasien masih ditemukan merokok, apakah langsung diterapkan sanksi atau teguran aja Pak? Sekarang nih, mulai besok nih. Ya Oh itu enggak aja Pak, Pak. ini kan kita sudah lama Pak ya. Jadi memang kita sudah kerja sama Dinas Kesehatan sama Satpol PP. Jadi memang selalulah tahap pertama itu Pak nanti hanya sifatnya teguran. Ya, jadi teguran itu pun nanti biasanya kita hanya menerapkan sanksi itu kalau kita nanti kalau Pak Jayat ya ini bawa Satpol PP ya. Dan itu kita pernah laksanakan beberapa tahun yang lalu di rumah sakit. Ya, jadi kita mengundang apa Satpol PP, kemudian dari kejaksaan, dari pengadilan, kita bikin langsung di apa nih sidang di tempat ya untuk tindak pidana ringan, tipiring ya. Nah, itu sempat juga kita lakukan seperti itu. Tapi itu kan perlu biaya, Pak. Nah, jadi memang apa nih umumnya sejauh ini sifatnya baru berupa teguran. Karena memang untuk diberikan sanksi itu ya harus ada petugas khususnya. Walaupun kita di rumah sakit kan juga ada timnya ya, tapi uh, penegakan yang seperti itu ya harus dengan tim besar. Jadi sampai sekarang ini sifatnya masih berupa teguran. Ya, Dan teguran sewaktu untuk aja Pak ya. berhenti merokok. Kenapa? Dan sifatnya sewaktu aja Pak ya. Kalau teguran Nggak. itu sebenarnya diminta oleh setiap petugas. Nah, cuma kan kadang-kadang petugas itu Oh. sudah apa ya, seperti tadi disampaikan sama Ibu Kades tadi ya, sudah berkali-kali diingatkan masih entah dia melawan, ya, entah dia komentar lagi. Nah biasanya petugasnya udah kalah duluan. Nah, ya. Tapi itu Siap, kita siap, selalu Pak. ingatkan Atau kepada perlu petugas sanksi untuk tempat, mengingatkan. Pak? Gimana Pak Rahmat? Gimana Mas Nur? Atau perlu di atau perlu ditilang, Pak? Diapain? Ini tempat kami ini kan sudah, nih susang, ini sudah ada di mana-mana ada parkiran di Sarkis lah ini sudah pasang. Tapi tetap aja ini kita sering kita kan rawat inap. Tapi kalau daerah sini kalau rawat inap ini yang satu yang sakit yang datang bisa 2 RT di sini. Nah itu ngobrolnya sambil merokok. Nah kita sudah Ya, seringkali berikan edukasi, ya istilahnya memperingatkan jangan merokok di sini. Kalau mau merokok silakan di sana di luar area puskesmas di aspal sana.
tapi jangan di hari ini seperti itu anunya. Akhirnya sebagai tim jarang ya kita bersih bersih lingkungan puskesmas, banyak untuk rokok, banyak ya istilahnya yang berhubungan dengan rokok itu. Jadi mungkin kalau ada solusinya mungkin eh, tilang di tempat gitu. Gimana Pak? Ya memang seperti saya sampaikan tadi, untuk yang seperti itu Pak, kita memang kerjasama dengan pihak-pihak terkaitnya. Cuma memang kalau di di desa ini cukup sulit ya. Mungkin Pak Jayat kali dari PTM kali bisa kasih masukan. Pak Jayat, silakan. Masih ada nggak nih Pak Jayatnya? Dia ada Pak Jayat, Pak. Oh, kayaknya udah keluar lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, udah wabarakatuh. ada. Silakan Pak Jayat. Ya. Izin mohon maaf tadi karena saya di kantor jadi suara agak ini jadi kurang jelas apa-apa yang disampaikan. Tapi sedikit saya menangkap yang dari Pak Nano dan Pak Nur tadi untuk penindakan kita memang baru dilaksanakan beberapa kali ya eh, dan termasuk di rumah sakit kita bahkan sampai eh, di piring kita laksanakan tindak pidana ringan melibatkan pengadilan, kemudian jaksa, kepolisian dan sebagainya. Dan itu memang memerlukan koordinasi yang lumayan banyak ya sehingga kita tidak bisa melaksanakan sering dan mudah-mudahan ke depan akan kita bisa laksanakan kembali. Dan kita memang dari Dinas Kesehatan pun sekarang masih menghimbau untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan tentang perda ini ke masyarakat lebih luas. Dan di puskesmas memang Pak Nur kita memahami ya, tadi memang ada masyarakat-masyarakat yang mungkin sudah kita buat tanda larangan, kemudian bahkan ada secara langsung biasanya kita lakukan teguran ya, memang ada yang sebagian ada yang langsung menurut, kemudian ada juga yang masih sembunyi-sembunyi merokok di tempat-tempat yang sebenarnya dilarang merokok. Nah, jadi ini memang perlu upaya kita saja sih. Tapi saya lihat di puskesmas rata-rata Pak Nur, teman-teman puskesmas, teman-teman promkes biasanya ya itu sering mengingatkan untuk pasien-pasien terutama dirawat jalan sih. Yang kalau dirawat jalan rata-rata di puskesmas sudah hampir-hampir tidak ada lagi yang pasien-pasien atau keluarga pasien yang merokok di lingkungan puskesmas. Nah, mungkin nanti Pak Nur kita akan diskusikan kembali kalau untuk dirawat inap seperti apa. Memang ini kadang-kadang nunggu malam-malam ya. Jadi masih banyak orang kemudian ngobrol-ngobrol sambil merokok. Nah, ini perlu puskesmas perlu menguatkan ya, perlu menguatkan aturan sehingga bisa lebih ditaati oleh masyarakat kita. Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zayat. Sama apa dah? Aku di mana? Silakan, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita foto bareng dulu ya. Bisa open kamera nggak? Silakan open kamera untuk yang bisa buka kamera. Kita akan foto bareng. Silakan dari Sungai Hanyu, Ibu Evi, Pak Ujang, dari Tamban Baru, Bu Sandra, Bapak Rianur, Apride, Ahmad Royani,
Pak Kades Bandaraya, Pak Popo, MDes Teluk Kiri, Pak Fransiga, bahkan di open kamera kita mau screenshot. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya salah satu poin untuk Kota Layak Anak di mana sudah dilakukan sosialisasi ke seluruh wilayah se-Kabupaten Kapuas, nanti biar skornya tinggi. Ya. Jadi paling tidak kalaupun tidak semua kadesnya datang itu seluruh kepala puskesmas semua kili se-Kabupaten Kapuas. Oke, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang berikutnya, lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masih ada lagi, ini sudah absen semua belum? Absennya ada di chat ya. Silakan untuk yang belum absen. Nah, dari PMD ada yang mau disampaikan, Bu? Ini Bu Dita ya. Ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan dilanjutkan saja, Pak. Kami mengikuti. Oke, makasih banyak Bu Dita sudah membantu kami untuk mensosialisasikan ini kepada para kepala desa ya, Kabupaten Kapuas. Oke, kalau tidak ada, rasanya udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Desa, Lurah, kemudian pimpinan Puskesmas Kabupaten Kapuas. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa membantu kita untuk menerapkan kawasan tanpa rokok. Jadi sebenarnya untuk kawasan tanpa rokok ini di daerah-daerah yang sudah maju, sudah lebih maju ya. Artinya nanti ke depannya rokok itu mungkin plain ya. Plain itu maksudnya nggak ada lagi gambarnya. Jadi polos, itu keinginan kita. Nah kemudian nanti ke depannya rokok itu tidak lagi dipajang di warung. Jadi orang kalau mau beli rokok itu mesti nanya dulu ada jual rokok apa enggak. Nah gitu ya. Nah ke depannya nanti iklan rokok itu tidak akan ada di mana-mana ya. Nah, tapi memang ini kita akan sangat sulit karena kenapa? Campur tangan dari perusahaan rokok ini dalam pengambilan kebijakan di Indonesia ini masih sangat besar ya. Apalagi banyak sekali asosiasi petani tembakau, ya pengusaha tembakau dan lain-lain. Jadi memang jalannya masih akan sangat panjang, tapi kita akan menuju ke sana. Karena apa? Kita sangat kasihan sekali dengan dampak dari rokok ini ya. Banyak sekali masalah kesehatan yang muncul. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya.